Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube bagiberita.id, karena berita untuk dibagi-bagi agar masyarakat semakin mengerti. Hari ini saya memakai kaos verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2024. Berkaitan dengan tema diskusi kita hari ini bersama lawyer muda yang juga Ketua DPW APSI Jatim, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Mas Sulaisi Abdul Razak. Selamat datang, Mas Sulaisi. Ya, siap. Mas Sulaisi baru saja membuat sebuah tulisan yang menarik mengenai polemik gugatan Partai Prima ke PN Jakarta Pusat yang berhasil dimenangkan tentunya, di mana banyak pihak yang berkomentar. Tak ketinggalan yang ikut berkomentar itu Menko Polhukam kita yang juga putra Madura, Pak Mahfud MD. Menarik tulisannya Mas Sulaisi di sini, diberi judul Pak Mahfud jangan hina pengadilan. Nah, jadi untuk mendapat konfirmasi langsung sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Pertama mungkin kami mau mempertanyakan tentang independensi hakim dari sudut pandang Mas Sulaisi. Ya. Jadi independensi hakim itu di dalam tulisan itu saya sampaikan bahwa prinsip independensi hakim itu menjadi prinsip universal, diakui dan dipraktekkan di seluruh dunia. Betul. Artinya hakim dalam memeriksa perkara, dalam memutus perkara, tidak ada yang boleh intervensi. Betul. Nah, oleh karena tidak ada yang boleh intervensi, maka kita harus percaya bahwa putusan pengadilan itu sepanjang belum ada putusan yang menganulir itu harus dianggap benar. Sepakat. Nah, saya menilai di Republik ini ada satu peristiwa yang menurut saya itu harus kita kritisi. Peristiwanya apa? Hampir dalam beberapa perkara akhir-akhir ini, seperti misalnya kasus gugatan perdata Partai Prima, kemudian kasus-kasusnya Sambo, ya kan, Putri, Richard Eliezer, dan seterusnya, dan kawan-kawan itu. Ini menjadi pusat perhatian. Betul. Karena yang mengomentari itu Pak Mahfud MD, begitu. Pak Mahfud MD yang notabene jabatannya adalah Menko Polhukam. Saya kalau misalnya kita lihat untuk kasus misalnya Partai Prima, yang komentar itu Pak Yusril misalnya begitu ya, atau Pak SBY misalnya begitu, itu bagi saya sah-sah saja karena Pak Yusril itu dari Partai PBB, peserta pemilu kan itu. Begitu juga Pak SBY misalnya gitu, atau aktivis-aktivis pro demokrasi, akademisi misalnya begitu. Tetapi kalau yang komentar itu eksekutif, yang diuji ini kan eksekutif, ya kan, penyelenggara pemilu kan eksekutif. Betul. Sementara yang memutus itu kan lembaga yudikatif. Nah, ini kan kalau kita masih percaya dengan sistem check and balances, maka semestinya kita harus saling menghormati ya lembaga negara, baik itu DPR, baik itu yudikatif, baik itu eksekutif, kan kira-kira gitu. Nah, saya sampaikan di tulisan itu bahwa saya kecewa dengan Pak Mahfud MD gitu loh. Kenapa kecewa? Pak Mahfud MD ini selalu memberi porsi tertentu dalam perkara, ya kan? Perkara menjadi atensi publik. Iya, ya sebenarnya ini juga tidak bisa bisa tidak menjadi atensi kalau orang pejabat seperti Pak Mahfud tidak banyak mengomentari, kan kira-kira gitu. Bolehlah misalnya biarkan saja yang menjadi peserta pemilu itu yang komentar, aktivis-aktivis pro demokrasi komentar. Tapi bagi saya, karena Pak Mahfud tidak bisa dilihat hanya Pak Mahfud saja. Tapi sebagai Menko Polhukam. Ya, beliau juga sebagai Menko Polhukam, dan jabatan Menko itu pembantu presiden, kan kira-kira gitu. Oleh karena itu pembantu presiden, maka ada wajah presiden di wajah Pak Mahfud, ya kan? Coba bayangkan sistem demokrasi kita ini kan eksekutif heavy. Kedudukan itu seolah-olah pengaruh jauh lebih besar eksekutif daripada lembaga-lembaga yang lain. Ya kan kira-kira gitu. Coba bayangin tuh kalau presiden bicara gitu kan, auranya, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada lembaga-lembaga yang lain. Berarti ada kesan semacam memberikan bobot, dalam artian menekan kepada pihak yang dikomentari. Iya, kalau Pak Mahfud yang komen kan publik ini terpengaruh.
Seolah-olah komennya Pak Mahfud itu kebenaran tunggal. Kan kira-kira gitu. Coba bayangin tuh. Ketika Pak Mahfud mengomentari soal putusan Partai Prima, seolah-olah Partai Prima itu adalah partai yang di dalamnya terdapat orang-orang tidak punya wawasan tentang hukum. Ya kan kira-kira gitu. Sama dengan misalnya, misalnya Pak Jimli, dia juga komentari hakimnya patut dipecat, misalnya begitu ya. Ini gimana sistem demokrasi kita seperti ini? Sudah jelas-jelas kita mengenal sistem check and balances kan gitu. Jadi menurut saya kita harus hormati putusan pengadilan. Jangan karena Menko Polhukam komentar, ya kan, yang tersudut hakim yang memeriksa. Padahal yang tahu perkara itu hakim sama penggugat dan tergugat kan gitu. Dari awal sampai akhir apa yang terjadi di persidangan, alat bukti apa yang diajukan, dalilnya apa. Kan yang paham itu lembaga peradilan, yang paham itu hakim yang memeriksa. Kan kira-kira gitu. Tiba-tiba ada komentar yang tersudut hakimnya. Akhirnya yang dihakimi oleh publik, hakim yang memeriksa perkara. Seolah-olah gugatan dari Partai Prima bukan jalannya, bukan tempatnya di situ. Kira-kira gitu. Kemudian lembaga peradilan menjadi runtuh integritasnya. Seolah-olah ini lembaga peradilan dinilai ada selebrasi lah kira-kira gitu. Kan sama dengan kita mengatakan bahwa kalau begitu sama dengan Pak Mahfud MD mengajak kita supaya punya pandangan bahwa pemeriksaan sengketa perkara perdata dari Partai Prima melawan KPU misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak awal persidangan sampai akhir persidangan seolah-olah hanya teater. Kan begitu jadinya. Berarti Pak Mahfud MD sama dengan mengajak begitu. Apa gitu. Komentarnya Pak Mahfud ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court? Ya kita belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Cuma kan saya sebenarnya dulu sudah ada rancangan undang-undang berkaitan dengan itu yang semestinya kita ini diam, tidak mengomentari perkara yang sedang berjalan. Ini kan sedang berjalan juga masih belum ingkrah kan gitu, belum final. Tetapi ketika di tengah jalan, setelah ada putusan di tingkat pertama, sekelas Menko Polhukam komentar. Ya kan, dengan komentar yang menurut saya memberi bobot yang sangat tinggi terhadap tergugat yang dalam konteks ini adalah KPU, maka kan seolah-olah publik itu ditarik supaya kita jangan percaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan seolah-olah begitu. Begitu loh, sehingga bisa kelihatan ini kalau begini putusan ke depan sudah bisa diprediksi, misalnya bisa dimenangkan KPU nih, eksepsi KPU bisa dimenangkan nih. Kan bisa begitu, publik sudah bisa memprediksi kalau begitu. Sehingga proses peradilan ini seolah-olah hanya seremonial aja akhirnya gitu loh. Dari segi gugatannya kita lihat ada juga yang berkomentar bahwa gugatan yang diajukan oleh Partai Prima ini keliru alamat karena diajukan ke PN, bukan ke PT UN. Ada juga yang mengatakan ini harusnya ke Bawaslu dan atau ke MK. Menurut Mas Sulaisi sendiri, apakah tepat sudah gugatan yang diajukan oleh Partai Prima ini? Setiap warga negara maupun badan hukum itu punya hak untuk menguji perbuatan seseorang yang menurut dia itu dinilai bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini karena ini perdata begitu, maka partai politik, Partai Prima sudah berusaha untuk menguji apakah keyakinannya selama ini benar bahwa perbuatan KPU itu termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Kan sudah diuji. Begitu. Sebelumnya sudah diuji misalnya lewat PT UN, kalah, ya kan? Diuji lewat Bawaslu misalnya kalah. Ini juga dia menggunakan saluran perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri, ya kan? Dia untuk menguji keyakinannya, wajar dong orang menguji ini saluran yang tepat, jadi tidak main hakim sendiri. Tapi ternyata pengadilan membenarkan, loh berarti benar dong apa yang diyakini oleh Partai Prima, kan kira-kira gitu. Oleh karena kita sebagai warga negara yang baik, maka menurut saya kita harus bersikap bijak karena lembaga peradilan itu adalah lembaga negara, dibiayai oleh negara, dipercaya oleh undang-undang untuk menjalankan proses peradilan begitu. Maka tugas kita menurut saya harus menghormati. Kalau bahasa Pak Mahfud, saya tidak menghormati kalau diduga terjadi permainan misalnya, bahasa Pak Mahfud begitu. Tapi saya harus patuh. Loh, dalam konteks perdata seperti ini, Pak Mahfud tidak harus patuh. Karena Pak Mahfud bukan pihak. Pihak dalam perkara ini kan hanya penggugat dan tergugat. Betul. Partai Prima dengan KPU begitu. Kalau terdapat kekeliruan, maka silakan gunakan salurannya. Tetapi pada saat menggunakan saluran, misalnya dibanding KPU, jangan diintervensi dong. Jangan diberi bobot berlebih begitu. Karena beliau ini
ada wajah presiden di wajah Pak Mahfud karena dia pembantu presiden. Begitu. Ya kalau misalnya orang seperti Bang Yusril, orang seperti Pak SBY misalnya komentar, nggak ada masalah. Oh, mereka peserta pemilu, wajar kalau misalnya, oh ini kan mestinya perkara perdata hanya berlaku dan mengikat penggugat dan tergugat. Sehingga wajar beliau komentar. Saya juga wajar kan begitu. Tetapi saya membayangkan kalau saya menjadi pengacaranya Partai Prima nih, gitu kan, yang sudah menang, kita sudah yakin bahwa apa yang saya yakini itu benar menurut hukum, diuji lewat pengadilan menang, lalu ada tiba-tiba ada Pak Mahfud komentar, tentu saya kesel dong sama Pak Mahfud, kan begitu. Kita udah berjuang, bekerja, menguji keyakinan kita, tiba-tiba hanya karena komentar Pak Mahfud, perjuangan kita seolah-olah tidak benar. Nah gitu loh. Atau memang harus kita akui bahwa Pak Mahfud ini pintar memanfaatkan momen atau membaca arah angin di mana dia harus berkomentar. Ya, saya mengingat ini tahun politik, maksudnya sih. Ya, saya melihat Pak Mahfud MD eksistensinya cukup bagus. Integritas beliau cukup bagus. Kita tahulah beliau teladan kita, guru kita, sesepuh kita, kan begitu. Tetapi bagi saya pernyataan Pak Mahfud itu bukan kebenaran tunggal. Jadi perbuatan atau komentar-komentar Pak Mahfud berkaitan dengan hukum yang masih berjalan dan itu masih belum ingkrah, bagi saya adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh. Kira-kira begitu. Karena kalau terus-menerus seperti itu, sama dengan kita mengajak publik untuk tidak percaya lembaga peradilan. Ya kan? Coba kita lihat, Mahkamah Agung itu tahun 2023 ini mereka itu menyongsong masa depan dengan optimis. Apa tema yang mereka angkat? Tema yang mereka angkat itu integritas tangguh, ya kan, kepercayaan publik tumbuh, kira-kira gitu. Itu harapannya, begitu. Tetapi ada komentar Pak Mahfud yang itu mensubordinat, bukan mensubordinat, menjatuhkan integritas lembaga peradilan dalam konteks ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya begitu. Seolah-olah putusannya itu tidak benar, seolah-olah di situ keliru, seolah-olah di situ ada permainan dan segala macam misalnya begitu. Maka menurut saya itu komentar dari pejabat negara yang ada wajah presiden di wajah dia itu tidak semestinya dia melakukan itu, karena yang diuji itu perbuatan eksekutif, kan gitu. Yang menguji yudikatif. Ini kan negara check and balances kita gitu loh. Jadi biarkan lembaga yudikatif itu mengontrol perbuatan eksekutif yang diajukan oleh partai politik. Perkara misalnya itu bukan salurannya, ya silahkan itu para pihak yang yang menjalankan. Jangan pejabat tinggi begitu ikut mempengaruhi batin publik, yang itu dapat saja juga mempengaruhi batin majelis hakim yang memeriksa, karena khawatir juga dihakimi publik misalnya begitu. Nah ini jadi kacau jadinya hukum kita. Jadi itu. Mas Sulaiman punya keyakinan bahwa ini keputusan akan berubah di tingkat banding ini, karena sudah mendapatkan komentar-komentar dari Menko Polhukam. Saya justru berharap kalau memang terdapat perbuatan yang keliru, yang itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, ya, meskipun semestinya perbuatan melawan hukum oleh pejabat itu diuji di PT UN, tetapi karena ini sudah ternyata putusan pengadilan memenangkan, kan berarti ada sesuatu keyakinan hakim yang menilai bahwa dalilnya ini memang benar dan perbuatan KPU itu lalai misalnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi Partai Prima misalnya begitu. Ya, saya tidak bisa memberi prediksi apakah ini akan berubah atau tidak. Tetapi dalam pandangan saya, kalau saya sih berharap kalau misalnya Partai Prima itu dirugikan misalnya begitu ya itu hanya mengikat Partai Prima dan KPU. Jadi yang harus diverifikasi Partai Prima dong, jangan partai yang lain. Itu memang logik dan proporsional gitu. Tetapi kalau dengan cara mengomentari seolah-olah lembaga peradilan ini menjadi tidak benar, coba bayangin, publik tidak lagi fokus untuk mengkritisi perilaku atau kebijakan atau keputusan KPU, tetapi pikiran publik berubah gara-gara Menko Polhukam nih komen gitu, seolah-olah hakimnya nggak bener, lembaga peradilan nggak bisa dipercaya, Partai Prima yang mengajukan gugatan seolah-olah mereka orang yang tidak terdidik begitu, salah jalan kira-kira gitu. Akhirnya publik menghakimi orang yang mencari keadilan begitu loh. Harapannya Mas Sulaiman untuk Pak Mahfud MD ke depannya, apakah harus menghindari komentar-komentar mengenai proses yang ada di lembaga peradilan? Ya, saya spesifik soal Pak Mahfud karena beliau Menko Polhukam. Ini sudah menjelang tahun politik ya kan, tahun 2024. Jangan sampai ada persepsi di batin publik itu bahwa Pak Mahfud MD ini misalnya
jangan-jangan atau dicurigai oleh publik memanfaatkan momentum untuk mempertahankan eksistensinya, jangan-jangan untuk kepentingan politik 2024. Jangan sampai ada persepsi seperti itu, begitu loh. Karena tiap kali saya melihat Pak Mahfud MD komentar misalnya berkaitan dengan kasus Sambo lah misalnya gitu, Sambo, Putri, Richard Eliezer misalnya begitu ya. Saya lihat karena Pak Mahfud memberi bobot yang cukup kuat, ya, memberi perhatian yang cukup luar biasa terhadap perkara itu, yang kacau akhirnya aturan di internal kejaksaan. Mereka yang menuntut sekian, diputus sekian, tidak ada banding. Kenapa? Sudah ada tekanan publik dan ada pejabat yang menguatkan. Dalam konteks itu, Pak Mahfud MD. Terkadang komentar-komentar Pak Mahfud lebih mendahului dari apa yang akan terjadi. Itu problemnya. Kan yang jadi masalah itu, jangan sampai seolah-olah Pak Mahfud itu hukum, dan seolah-olah komentar Pak Mahfud itu adalah satu-satunya kebenaran, dan jangan sampai terjadi lembaga peradilan itu hanya benar kalau sesuai dengan komentar Pak Mahfud. Jangan sampai terjadi personalisasi seperti itu. Kan kira-kira gitu. Kita sebagai anak hukum jadi was-was juga dong. Saya justru berharap kalau saya ada perkara misalnya nih, saya tangani perkara berat misalnya gitu. Ya kan, misalnya kasus kalau disebut mafia tanah misalnya gitu, atau mafia perbankan misalnya gitu. Supaya saya menang dan pekerjaan saya ini lancar. Berarti kalau begitu, saya sah-sah saja dong. Pak Mahfud, tolong dong komentar nih soal mafia perbankan, ya kan? Supaya menambah bobot saya. Ya, kalau gitu saya mengajak Pak Mahfud mengomentari perkara yang sedang saya tangani. Misalnya gitu, yaitu kasus berkaitan dengan dugaan mafia perbankan, dugaan mafia tanah di Sumeneb gitu. Komentari, ini Sumeneb, ini daerah kita. Terkait fraud gitu. Fraud ya, berkaitan dengan fraud misalnya 60 begitu. miliar. Berkaitan dengan korupsi, dugaan 60 miliar gitu. Harus ikut diatensi oleh Pak Mahfud. Iya. Karena nilainya fantastis Pak Mahfud. Mungkin terakhir Mas Sulaisi bisa menyampaikan pesan yang sedikit menyejukkan mungkin untuk Pak Mahfud dan sebagai kita kan sebagai anak-anaknya beliau di Madura. Ya, mungkin kami ini belajar hukum dari beliau, ya kan. Kemudian kami ini menjadikan beliau sebagai sepuh dan teladan kami, kan kira-kira begitu. Cuma saya tidak mungkin mengikuti apa yang menurut saya sendiri itu kurang proporsional gitu. Jangan-jangan saya menilai jangan-jangan ada unsur politis di balik di balik itu semua. Tetapi kalaupun tidak, ya alhamdulillah kan kira-kira gitu. Tetapi bagi saya memberi bobot tertentu, ya komentar yang itu menguatkan pihak tertentu sehingga yang semestinya dikritisi malah beralih, itu bagi saya tidak proporsional dan harus diakhiri. Ya, harus diakhiri. Saya tidak berharap dalam kasus-kasus yang sedang berjalan dan belum putus, ya justru komentar Pak Mahfud itu menjatuhkan integritas lembaga peradilan, ya kan, menjatuhkan integritas hakim yang memeriksa, sehingga hakim yang memeriksa malah diadili publik misalnya begitu. Kemudian mereka pencari keadilan malah dihakimi publik hanya karena berawal dari sikap dan komentar seorang Menko Polhukam misalnya. Meskipun Pak Mahfud mau mengatakan misalnya, ini yang komentar bukan Menko, ini yang komentar hak saya sebagai pribadi, sah-sah saja gitu. Tetapi Pak Mahfud tidak bisa dipisahkan dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, kan kira-kira gitu. Saya kira itu. Ya, demikian mungkin diskusi singkat kita bersama Mas Sulaisi. Mungkin yang perlu dicatat, ini tanpa ada maksud untuk katakanlah bereaksi yang berlebihan terhadap Pak Mahfud MD yang juga menjadi orang tua kita di Madura ini. Untuk kedepannya Pak Mahfud mungkin sebagai Menko Polhukam agar menghindari komentar-komentar yang berkaitan dengan proses di lembaga peradilan yang masih belum tuntas, mungkin begitu, masih berjalan ya, Sulawesi. Tetap terus saksikan channel YouTube Bagi Berita.id, karena berita untuk dibagi-bagi agar masyarakat teredukasi.